kelompok pertama dalam praktek hukum acara perdata. Mari kita berikut praktek sidang semu hukum acara perdata. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor registrasi 33-ADV dan LGI.P garing 12 Romawi garing 2024 antara pihak penggugat Alni Agustina melawan pihak tergugat Anissa Dwi Febrianti pada hari Selasa 24 Desember 2024. Majelis Hakim dipersilakan masuk ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kami, Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan majelis tertanggal 24 Desember 2024. Saya Ananda Belia sebagai Hakim Ketua, kemudian Farouk Syahidi sebagai Hakim Anggota 1, dan kemudian Aulia Rizkina sebagai Hakim Anggota 2. Setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka kami menyatakan ruang sidang ini dapat sah dan layak dinyatakan sebagai tempat persidangan. Kepada para hadirin diharapkan untuk menaati seluruh aturan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Dilarang menggunakan segala bentuk alat komunikasi yang dapat mengganggu kelancaran persidangan. Dilarang mengambil gambar tanpa seizin dari majelis. Saudara Penitira, apakah sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Hakim Anggota 1? Siap, Yang Mulia. Hakim Anggota 2? siap Yang Mulia. Baik, sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, perkara perdata dengan nomor registrasi 33-ADV dan LGI K-ALFP garing 12 Romawi garing 2024 antara pihak penggugat Alni Agustina dengan pihak tergugat Anissa Dwi Febrianti pada hari ini selamat di ruang sidang Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah dari saudara penasehat hukum membawa surat kuasa, kartu identitas advokat, dan surat berita acara sumpah? Kami membawanya Yang Mulia. Baik, silahkan diperlihatkan ke depan. Kepada pihak tergugat, silakan untuk memeriksa maju ke depan. Dipersilahkan duduk kembali. Baik, sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa mengadili perkara pada tingkat pertama perkara perdata dengan nomor registrasi 33-ADV dan LGI.K-ALFP garing 12 Romawi garing 2024 antara pihak penggugat Alni Agustina dengan pihak tergugat Anissa Dwi Febrianti pada hari ini, Selasa 21 Januari 2025, bertempat di ruang sidang Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, petugas sidang, apakah masing-masing pihak sudah hadir di persidangan? Sudah, Yang Mulia. Baik, pihak penggugat, sebelum kita masuk kepada pembahasan acara pada hari ini, apakah selama 1 minggu terakhir dari pihak penggugat maupun tergugat ada tercapai kesepakatan atau perdamaian? Belum ada Yang Mulia. Bagaimana dari pihak tergugat? Belum ada Yang Mulia.
karena tidak ada kesepakatan dan perdamaian di antara kedua belah pihak, maka agenda sidang hari ini akan dilanjutkan, yaitu dengan mendengarkan jawaban dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah sudah menyiapkan jawabannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, dipersilakan untuk memperlihatkan ke depan. Baik, kepada pihak penggugat dipersilakan untuk menerima salinan yang di depan. Baik, dipersilakan duduk kembali. Baik, dari pihak tergugat, apakah sudah siap untuk membacakan jawaban tergugat? Sudah, Yang Mulia. Baik, dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami siap untuk membacakan jawaban daripada gugatan penggugat. Jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor 138/PDTG/2024 Pekanbaru antara Alni Agustina sebagai penggugat melawan Anissa Dwi Febrianti sebagai tergugat. Pekanbaru, 20 Desember 2025. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 138/PDTG/2024/PN Pekanbaru di Pekanbaru. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Anissa Dwi Febrianti dalam hal ini bertindak sebagai tergugat dalam perkara perdata nomor 138/PDTG/2024/PN Pekanbaru. Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan juga tegas. Kedua, tergugat dengan tegas membantah tuduhan yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pencemaran nama baik terhadap penggugat, baik melalui tulisan ataupun komentar sebagaimana disampaikan oleh penggugat. Tergugat menyatakan bahwa tidak ada tindakan atau perkataan yang dilakukan yang dapat merendahkan martabat atau reputasi penggugat di hadapan umum. Yang ketiga, adapun dalam hal ini, tergugat menyampaikan pendapat yang didasarkan pada pengalamannya yang mungkin berbeda dengan pandangan penggugat. Oleh karena itu, ucapan dan tindakan yang disebutkan oleh penggugat adalah sebuah bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Keempat, tergugat memiliki bukti-bukti yang dapat mendukung bahwa pernyataan yang diajukan adalah benar adanya atau merupakan hal yang wajar untuk disampaikan dalam konteks yang ada. Tergugat siap menghadiri saksi-saksi yang dapat membuktikan kebenaran dari apa yang telah dikatakan atau dipublikasikan oleh tergugat. Dalam pokok perkara, yang pertama, tergugat dengan ini menolak seluruh tuntutan penggugat yang menginginkan ganti rugi dan juga permintaan permohonan lainnya seperti video klarifikasi dan juga video permohonan maaf. Hal ini didasarkan pada yang pertama, tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa tergugat melakukan pencemaran nama baik atau disebutkan dengan fitnah. Lalu yang kedua, tergugat hanya menyampaikan opini dan juga fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, tidak dapat kerugian yang timbul secara nyata dari ucapan atau tindakan tergugat terhadap penggugat. Tergugat mengajukan pembelaan ini dengan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku di antaranya Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat di Indonesia selama tidak melanggar hak orang lain. Yang kedua, Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik yang mengatur bahwa pernyataan seseorang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik jika memenuhi unsur-unsur tertentu yang bersifat fitnah dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Maka, berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut di atas, dengan ini tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan dalam memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya
tidak dapat diterima. Dalam hal pokok perkara, yang pertama, menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya. Kedua, menolak permohonan ganti rugi sebesar 15 juta rupiah. Ketiga, menghukum penggugat membayar biaya perkara. Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 138/PDTG/2024 Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban dari tergugat ini disampaikan. Atas perhatian dan bantuan Majelis Hakim diucapkan terima kasih. Pekanbaru 30 Desember 2024. Hormat kami kuasa hukum tergugat Amal Rasana dan juga Jaharatun Hasanah. Baik, terima kasih yang mulia. Baik. Setelah mendengarkan jawaban tergugat dari pihak penggugat, apakah sudah memahami isinya? Sudah yang mulia. Baik, apakah dari pihak penggugat akan mengajukan replik terhadap jawaban dari pihak tergugat? Tidak yang mulia, kami tetap bertahan pada gugatan dari surat gugatan yang telah kami buat yang mulia. Baik, karena pihak penggugat tidak mengajukan replik, dengan itu tidak ada replik dan duplik di antara kedua belah pihak. Maka agenda sidang kita berikutnya adalah pembuktian, yang mana sidang kita tunda 2 minggu dari sekarang. Apakah dari pihak penggugat bersedia? Bersedia yang mulia. Dari pihak tergugat? Bersedia yang mulia. Baik, Panitera, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 yang mulia. Baik, apakah pada tanggal tersebut tepat di jam 10 ada jadwal persidangan lain, Panitera? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 28 Januari 2025. Sebelum persidangan ditutup, apakah dari pihak penggugat ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Dari pihak tergugat, Cukup yang mulia. Hakim anggota 1, Cukup yang mulia. Hakim anggota 2. Cukup yang mulia. Baik, sidang akan kita tunda 1 minggu dari sekarang dan kembali dibuka pada tanggal 28 Januari 2025 tepat pada tanggal 10 waktu Indonesia Barat. Kepada masing-masing pihak diharapkan untuk hadir dalam persidangan tanpa adanya surat pemanggilan kembali, karena penetapan persidangan sudah dianggap sebagai pemanggilan yang resmi. Kepada masing-masing pihak dipersilahkan untuk menyiapkan alat buktinya dan juga dipersilahkan untuk menghadirkan saksi ke dalam persidangan. Baik, sidang hari ini kita dinyatakan ditutup. Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, sidang lanjutan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, perkara perdata dengan nomor 33-ADV dan LGI-K-ALFP-12-Romawi-2024 antara pihak penggugat Alni Agustina dengan pihak tergugat Anissa Dwi Febrianti pada hari ini Selasa 4 Februari 2024 bertempat di ruang sidang Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oleh karena itu, karena belum tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka agenda sidang pada hari ini akan dilanjutkan, yaitu mendengar pembuktian dari penggugat dan tergugat. Kepada para pihak, apakah sudah siap dengan alat bukti pada sidang kali ini? Sudah yang mulia. Baik, kepada pihak 1 tergugat dan penggugat dimohon untuk memasuki ruang sidang. Ya itu. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, yang tidak lain daripada yang sebenarnya. yang tidak lain daripada sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Karena para pihak tidak akan membacakan kesimpulannya di hadapan majelis pada hari ini, namun majelis telah menerima kesimpulan dari masing-masing pihak.
dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Maka untuk itu agenda sidang kita berikutnya adalah pembacaan keputusan. Untuk pembacaan keputusan, kami majelis hakim akan berunding terlebih dahulu terkait dengan waktu yang kami berikan untuk membuat putusan. Baik, kami majelis hakim telah bermusyawarah dan kami memutuskan waktu untuk pembacaan keputusan adalah 2 minggu dari sekarang. Panitera, 2 minggu dari sekarang tanggal berapa? 2 minggu dari sekarang adalah Selasa tanggal 25 Februari yang mulia. Baik, apakah pada tanggal 25 Februari 2025 tersebut tepat jam 10 ada jadwal persidangan lain, Panitera? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan kita tunda sampai tanggal 25 Februari 2025. Sebelum persidangan ini ditutup, kepada masing-masing pihak, kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kepada pihak tergugat. Hakim anggota 1, Cukup yang mulia. hakim anggota 2. Cukup yang mulia. Baik, sidang akan kita tunda 2 minggu dari sekarang dan akan dibuka kembali pada tanggal 25 Februari 2025 tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada masing-masing pihak diharapkan untuk hadir tanpa adanya pemanggilan kembali karena penetapan di pengadilan ini sudah dianggap sebagai pemanggilan resmi, yang mana agenda kita pada tanggal tersebut adalah pembacaan putusan. Baik, pada sidang hari ini dinyatakan ditutup. Baik, para pihak, sebagaimana agenda persidangan kita pada hari ini, yakni pembacaan putusan. Sebelum putusan dibacakan terlebih dahulu, kami ingin terakhir bertanya kepada para pihak penggugat, apakah selama kurun waktu 2 minggu terakhir ada terjadi kesepakatan atau perdamaian di antara kedua belah pihak? Cukup yang mulia. Pihak tergugat? Baik, karena tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka persidangan kali ini akan kita lanjutkan dengan pembacaan putusan. Kepada masing-masing pihak diharapkan mohon dengar dan menyimak putusan dengan baik. Putusan nomor 1371 garing PDP garing 2024 garing PN Pekanbaru demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Alni Agustina selaku afiliator PT Melati Sejahtera bertempat tanggal lahir Pulau Burung 27 Agustus 2004, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jalan Garuda Sakti, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, pekerjaan afiliator, agama Islam. Dalam hal ini diwakili oleh Atika Indayani SHMH dan Fadila SHMH adalah para advokat atau penasehat hukum pada Badan Agus Law Firm dan partner lawyer and legal consultant beramat di Jalan Garuda Sakti, kilometer 1 nomor 5, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan surat kuasa tanggal 33 garing ADV dan LGI.K/ALFP garing 12 Romawi garing 2024 tertanggal 17 Desember 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Desember 2024 dengan register 24 garing SK garing PDT garing 2024 garing PN.PBR. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Anissa Dwi Febrianti, tempat tanggal lahir Tembilahan 21 Februari 2000, pekerjaan wira swasta, agama Islam, kewarganegaraan Islam, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 5, Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Baik, untuk selanjutnya dibacakan kepada hakim anggota 1. Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan,
setelah mendengar pihak yang berperkara telah membaca Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 24 Desember 2024 nomor 1371 garing PDT garing 2024 garing PN PKU tentang menunjukkan majelis hakim yang mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat pertama telah membaca penetapan hakim ketua majelis tanggal 24 Desember 2024 nomor 1371 garing PDT garing 2024 garing PN PKU tentang penetapan hari sidang telah membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 1367 garing PDT titik G garing 2024 garing PN PKU tanggal 24 Desember beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. Baiklah, pembacaan selanjutnya dibacakan oleh Hakim Anggota 2. Tentang duduk perkara atau posita 1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober di Kafe Kalian Kenyang Kami Senang, tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik terhadap penggugat dengan cara mengomentari live penggugat dengan komentar-komentar yang menjatuhkan kualitas dari produk yang penggugat pasarkan, seperti produk KW, dia penipu, belum BPOM, dan lain-lain. 2. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, nama baik penggugat telah tercemar di berbagai media sosial dan di mata masyarakat penjualan menurun. Kemudian sehingga penggugat dikucilkan oleh masyarakat dan kehilangan pekerjaan, serta hampir depresi karena hal tersebut. 3. Bahwa perbuatan tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 1371 ayat 1 KUHP Perdata. 4. Bahwa penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun tidak mencapai kesepakatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim kedua. Dengan ini menimbang bahwa penggugat Alni Agustina dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Desember 2024 demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Dalam Negeri pada hari Selasa 24 Desember 2024 yang terdiri dari Ananda Berlian SHMH selaku Hakim Ketua, Farusya Haidi SHMH dan Aulia Rizky Ngina SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Majelis Hakim ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Riau nomor 1371 garing PDT garing 2024 garing PN PKU titik PBR tertanggal 24 Desember 2024. Putusan telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Alfi Syahri SHMH Panitera yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya. Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. You got me misunderstood, but at least I look this good. Berikut acara